Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini kembali Allah pertemukan kita di majlis yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi. Kita duduk setelah kita melaksanakan ibadah salat fardu subuh, kemudian kita duduk sejenak di dalam majlis ilmu ini, membekali diri kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi penerang dalam hidup kita, penyemangat di dalam beramal, serta kita menjadi orang-orang yang cinta kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita buktikan dengan bentuk aplikasi perbuatan dalam keseharian kita. Kemudian ucapan selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan, kesenangan di hari kiamat kelak dengan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah memiliki jasa, banyak jasa kepada kita, yang telah mengajarkan kita, yang telah membimbing kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka di sisinya dan Allah muliakan mereka, dan Allah lapangkan kuburan mereka, dan Allah jauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Kembali kita melanjutkan pembahasan seputar 55 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini wasiat yang ke-25. Wasiat yang ke-25 di antara atau tema yang dibahas pada wasiat kali ini adalah tentang fis su'ali billahi azza wa jalla, yaitu permintaan atas nama Allah. Di dalam kehidupan kita, bahwa ada orang-orang yang datang meminta kepada kita atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana sikap kita sebagai saudara kepada saudaranya? Mari kita lihat di antara hadis yang dinukilkan dalam bab ini adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adakum billahi fa'idhuhu wa man sa'alakum billahi fa'atuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tumuhu." Hadis ini disahihkan oleh para ulama, dan tentunya hadis yang akan kita bahas ini merupakan hadis yang luar biasa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ista'adakum billahi fa'idhuhu." Siapapun yang memohon perlindungan kepada kalian mengatasnamakan Allah,
Ada orang yang datang kepada kita, meminta perlindungan kepada kita, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, maka lindungilah dia. Wa man sa'alakum billahi fa'tuhu, dan orang siapa yang meminta dengan atas nama Allah, maka berilah ia. Mungkin ada saudara kita, mungkin sahabat-sahabat kita dari kaum muslimin yang datang kepada kita menyebutkan kebutuhannya, menyebutkan segala hal yang dia perlukan dalam kehidupannya. Bahkan mungkin dia mengatasnamakan Allah, maka tidak ada jalan bagi kita sebagai saudara untuk menolongnya. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Dan jika kalian tidak mampu, maka doakanlah dia. Jika kita tidak mampu membalas kebaikan yang telah diberikan kepada kita, maka doakanlah. Doakanlah sampai dia tahu bahwa kalian telah atau sampai mereka tahu, atau sampai kalian tahu bahwa kalian telah memberikan balasan yang setimpal kepadanya. Khadiqah muslimin rahimakumullah. Inilah Islam, agama yang penuh dengan akhlak, agama yang telah menyebarkan nilai-nilai kebaikan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Nabi alaihi salatu wassalam diutus Allah untuk mengajarkan kebaikan, untuk mengajarkan akhlak kepada kita. Bahkan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, itu adalah orang-orang yang memiliki iman yang sempurna. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, "Akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang sempurna imannya adalah mukmin yang baik akhlaknya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah memerintahkan kita untuk senantiasa memiliki akhlak yang baik, lisan yang baik, perkataan yang baik, sikap yang baik, berlemah lembut kepada sesama manusia, memiliki akhlak sopan santun yang terjaga dalam kehidupan kita. Seperti misalnya al-musa'ada, memberikan bantuan. Memberikan bantuan kepada saudara itu adalah perbuatan mulia, karena meringankan saudara yang sedang mendapatkan kesulitan. Allah Subhanahu wa taala akan ringankan urusannya di akhirat kelak. Bayangkan, mana yang lebih besar, yang lebih dahsyat urusan kita di dunia atau di akhirat kelak? Mana yang lebih berat, urusan di dunia atau urusan di akhirat? Urusan akhirat jauh lebih besar, jauh lebih berat. Maka kalau ingin urusan kita di akhirat kelak dimudahkan Allah, diringankan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian harus kita bisa membantu saudara-saudara kita, meringankan saudara-saudara kita di dunia ini. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Seperti kita mengucapkan, memberikan sesuatu, mengucapkan kalimat syukur, terima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah berbuat kepada kita. Makanya dalam hadis ini ada beberapa permintaan saudara-saudara kita yang mesti kita penuhi. Yang pertama, minta tolong, meminta perlindungan. Saudara kita minta perlindungan, maka kita wajib melindunginya. Yang kedua, saudara kita minta bantuan, maka kita wajib membantunya. Dan saudara kita meminta melakukan kebaikan kepada kita, maka wajib untuk membalasnya. Dan saudara kita yang mengundang kita, maka kemudian kita wajib untuk menghadiri undangannya. Inilah agama yang mulia, agama Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam bab memberikan balasan kepada saudara yang telah berbuat baik, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha ala kulli syai'in hasiba. Ini ketika kita bisa lakukan, berikan
balasan yang terbaik kepada saudara kita yang telah melakukan kebaikan itu kepada kita. Namun kemudian, jika seandainya kita tidak mampu untuk membalas kebaikannya, maka paling tidak kita mendoakan saudara-saudara kita. Maka di sini kata para ulama disebutkan ya, di antara bentuk wa man ata ilaikum ma'rufan, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, fakafi'uhu fa illam tajidu fad'u lahu, balas kebaikan orang dengan kebaikan. Kalau kita tidak bisa membalas dengan apa yang dia berikan kepada kita, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fad'u lahu, maka doakanlah dia. Artinya apa? Istahidu fid du'a, serius mendoakan dia. Di antara ucapan doa jazakallahu khairan, ucapan terima kasih, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari apa yang diberikan kepada kita, minta keberkahan hidup, minta keberkahan dari anak-anaknya, minta keberkahan dari rezekinya, minta keberkahan dari segala apa yang dia lakukan keseharian. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu hadha murtabitun bil qudrah wal istita'ah wa 'adam al i'anati al ithim. Inilah hadis yang pertama yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, jika ada orang minta perlindungan kepada kalian atas nama Allah, maka lindungilah dia. Yang barang siapa yang minta pertolongan kepada kalian, maka berilah dia. Barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Dan barang siapa yang melakukan kepada kalian kebaikan, maka balaslah kebaikannya. Jika kalian tidak mampu, maka doakanlah dia sampai kalian tahu bahwa kalian telah membalas kebaikannya. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, ya, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga orang-orang yang telah meminta perlindungan kepada kita dari segala keburukan-keburukan, dengan memberikan pertolongan, dengan memberikan segala bentuk pelindungan yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah sebuah petunjuk dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar kita mengucapkan kalimat syukur dan kita berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Ada beberapa hadis kaum muslimin rahimakumullah, kaum muslimat, yang mirip dengan hadis yang kita bahas pagi ini. Yang pertama adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi yang mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man suni'a ilaihi ma'rufun falyudzi'hu. Barang siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain, maka hendaklah ia membalasnya. Di barang siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain, maka hendaklah dia membalasnya. Fa illam yudzi'hu falyusni alaihi. Jika tidak menemukan sesuatu atau memiliki sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka hendaklah dia memuji orang tersebut. Bayangkan, kalau kita tidak memiliki sesuatu untuk membalasnya, maka hendaklah dia memuji orang yang melakukan kebaikan kepadanya. Fa innahu idza asna alaihi faqad syakarah. Sungguh ketika dia telah memujinya, dia telah mensyukurinya. Makanya ucapkanlah setelah orang berbuat baik kepada kita, jazakallahu khairan atau barakallahu fikum atau barakallahu fika. Wa in katamahu faqad kafarah. Jika dia menyembunyikan, arti tidak berterima kasih dan tidak memujinya, berarti dia telah mengingkari kebaikan. Subhanallah. Apakah berat lisan kita untuk mengucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fik? Kalau bisa, tidak bisa, ya terima kasih akhi, telah meringankan ana, yang telah membantu saya, dan seterusnya. Apakah lisan kita tidak mampu untuk mengucapkan itu? Wa man tahalla bima lam yu'ta. Dan barang siapa yang berhias terhadap suatu kebaikan yang tidak ia kerjakan atau miliki, faka'annama labitha thawba zur, seakan-akan dia telah memakai dua helai. Faka'annama labitha thawbai zur, seakan dia telah memakai dua helai pakaian kepalsuan.
Hadis yang ketiga, atau yang mirip dengan pembahasan kita pagi ini adalah seseorang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka berarti dia tidak bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia atau berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurillah atau la yashkurullah man la yashkurun nas. Seseorang belum bisa merealisasikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepadanya, maka la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Bayangkan. Jadi tunjukkan kepada sesama kita ucapan terima kasih atas segala bantuan dan kebaikan yang diberikan kepadanya. Kalau kita sudah pandai berterima kasih kepada manusia, insya Allah kita juga bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita renungi hadis-hadis ini agar kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, agar kita bisa membalas kebaikan-kebaikan atau budi orang lain, terutama pada orang tua kita. Nah, orang yang telah memberikan kita banyak kebaikan-kebaikan. Ya, orang yang paling utama untuk kita berikan ucapan terima kasih kita adalah orang tua kita, ibu bapak kita. Maka doakan mereka. Kalau mereka telah tiada, atau seandainya kita memiliki harta lebih, maka kemudian kita harus berikan, nafkahkan, wakafkan, sedekahkan atas nama mereka. Bahkan dalam hadis yang lain, bentuk terima kasih kita kepada orang tua kita di dalam menjaga kebaikan-kebaikan mereka, kita menjalin silaturahim kepada sahabat-sahabat dekat mereka ketika di dunia. Subhanallah, orang tua kita adalah pintu surga bagi kita. Mereka adalah jalan mudah untuk meraih surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, raghima anfir rajul, hinalah seseorang. Sampai Nabi mengatakan 3 kali, hina dia. Siapa? Man adraka walidayhi, yang bertemu dengan salah satu kedua orang tua, atau man adraka walidayhi, yang bertemu dengan kedua orang tua, au ahadahuma au kilahuma, atau bertemu dengan salah satu dari mereka ini, tapi kemudian dia tidak mampu menjadikan jalannya ke surga dengan mudah, maka Nabi mengatakan orang ini celaka. Bayangkan. Maka berbahagialah kaum muslimin di antara kita dan di antara kita yang hadir ini ataupun yang mendengarkan kajian kita ini yang memiliki orang tua yang masih bersamanya orang tuanya, maka berbahagialah, karena itu adalah pintu surga Allah Subhanahu wa taala, sangat dekat dengan kita. Berbuat baiklah kepada mereka. Jagalah perkataan kita, jaga lisan kita, jaga sikap kita, jaga kemuliaan mereka. Jangan sampai kita orang-orang yang mengecilkan kebesaran mereka, yang mengecilkan kebaikan mereka, yang mengecilkan pengorbanan mereka. Bahkan ada sebagian orang, subhanallah, ditempatkan orang tuanya di tempat yang paling sempit di rumahnya, ditempatkan pada tempat yang tidak nyaman, padahal orang tuanya seharusnya dimuliakan, diberikan tempat yang paling lapang, di tempat yang paling nyaman, kasur yang paling baik, selimut yang paling lembut, agar orang tuanya nyaman. Ada sebagian orang memperlakukan orang tuanya sebagai pembantu, seakan dialah khadim di rumahnya, yang mengurusi seluruh rumahnya, yang mengurusi seluruh dapurnya, yang mengurusi bahkan anak-anaknya. Ada sebagian kaum muslimin ini. Agar kita tahu bahwa birrul walidain adalah sebaik-baik amal. Bahkan ketika salah seorang sahabat Nabi yang mulia bertanya, ya Rasulullah, ayyul amali afdal, amal apa yang paling mulia? Nabi SAW mengatakan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Perkara bakti kepada orang tua adalah perintah Allah di dalam agama yang mulia ini. Jangan sampai kita ketika sudah menjadi orang besar, dalam bahasa kita hari ini,
memiliki pekerjaan, kesibukan, penghasilan yang besar. Lalu kemudian kita merasa jauh hebat, merasa tinggi, merasa mulia dari orang tua kita. Tidak. Kita adalah seorang hamba, seorang anak. Bagaimanapun kita akan tetap dianggap anak bagi orang tua kita. Maka sesungguhnya orang-orang yang telah menunaikan hak-hak orang tuanya, maka sungguh surga sangat dekat kepadanya. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian orang tua kita yang setelah itu adalah karib kerabat kita, orang-orang yang terdekat dengan hubungan nasab dengan kita. Ya, karib kerabat kita, mereka orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Kemudian tetangga-tetangga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Bahkan dalam bab tetangga, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa hampir-hampir saja, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tetangga itu mewarisi dari tetangganya. Saking banyaknya wasiat-wasiat ya, yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk memuliakan tetangganya. Maka Nabi SAW ya mengatakan hal seperti itu. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Maka mari kita muliakan tetangga kita, mari kita jaga hak-hak mereka. Jika seandainya ada kelebihan rezeki dari kita, maka kita lebihkan ketika kita masak, maka kemudian kita berikan. Kita berbagi dengan mereka. Kita bantu ketika mereka sulit. Kita ringankan ketika mereka memiliki beban. Inilah ukhuwah Islamiyah. Dan inilah yang harus kita bangun dalam persatuan umat ini. Tidak kemudian kita menuduh tetangga kita atau melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman dari kita. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min sa'adatil mar'i, di antara bentuk tanda kebaikan, kebahagiaan seseorang adalah al-jarus salih, yang memiliki tetangga yang saleh. Jadilah kita masing-masing tetangga yang baik bagi tetangganya. Jadilah kita masing-masing menjadi orang yang menyenangkan bagi tetangganya. Karena ketika kita menyenangkan dia, membuat dia nyaman, maka kemudian dia adalah orang yang paling bahagia. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, bahkan Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan ketika tetangganya merasakan kelaparan, tapi dia hidup dalam kenyamanan, dia tidur melewati malam dengan penuh kekenyangan, maka dengan penuh ya kepuasan karena dia memiliki apa saja yang dia inginkan, maka ini adalah kedudukan yang sangat tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang bisa membantu orang lain, karena sesungguhnya membantu orang lain itu adalah membantu dirinya sendiri. Membantu orang lain adalah membantu dirinya sendiri, dan meringankan orang lain sungguh dia meringankan dirinya sendiri di dunia dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan hadis-hadis yang sudah kita baca ini bisa kita renungi bersama dan bisa kita jadikan sebagai ya pegangan dalam hidup kita, bahwa ketika ada orang yang minta tolong, maka tolonglah dia. Jika ada orang yang minta perlindungan, maka lindungilah dia. Dan barang siapa yang datang berbuat baik kepada kita, maka balaslah kebaikannya. Jika seandainya kita tidak mampu membalasnya, maka doakanlah dia, karena itu merupakan salah satu bentuk balasan kita atas kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa membalas kebaikan orang lain, dan hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari hari-hari yang kita lewati dan dari apa yang telah kita lakukan dalam keseharian kita. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, atas riayah, dan atas ma'unah yang Allah berikan kepada kita. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.